lihat rame banget nih. Orang datang cuma, ini yang di TikTok, ini yang di TikTok gitu ya. Dirty Milo-nya ini kayaknya 4,5 dari 5. Ya, 4,5 dari 5. Aku suka. Nah, Ternyata Bandung berubah. korban KBGO di sini itu nggak cuma remaja, tapi udah menyasar ke anak ya di bawah 18 tahun. Kita ketemu lagi di acara kita Makan Do Review. Waduh, kita lagi di mana nih? Kita lagi di Drang Baker ya. Drang Baker. Di Drang Baker Bandung. di Bandung. Di jalan apa? Ciapit. 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 Sebenarnya ini ada banyak cabang sih. Oh iya. Gua tahu Banyak ada di Baureksa, ada di Ciapit. Dia yang paling dekat Ciapit dah. Silakan. Ini apa namanya? Ini apa? Ini karamel pudingkas. Karamel kayaknya puding enak toast. Lucu banget kan? Foto-foto. Ya, dia diangkat. Tangannya Putri, kemana tangannya Lia. Gitu. Oh, gini. Biasa ya. Netizen tuh kan beli makanan langsung sebelum dimakan ya difoto. Buat apa? Konten. Budak konten. Agak gue menikmati hasil fotonya aja. Gitu. Fotonya. Di sini yang menarik memang roti-rotinya ya. Iya, roti-rotinya enak-enak banget deh. Dan tadi beli apa aja Mas MT? Gua tuh tadi beli milk bun. Milk bun ini yang juga lagi viral nih, yang Betul. kemarin di Bea Cukai itu dibakar-bakarin ya. Yang orang beli dari luar tuh kan, just tip. Just tip Banyak dari banget. Bangkok dia. Nah, di sini ada. Jadi lu ngapain lu jauh-jauh ke Bangkok lu? Lu tinggal ke Bandung. Ke Bandung. Bandung. Ciapit ke Ciapit. Ciapit. Ada milk bunnya udah gua coba tadi. Milk bunnya tuh kayaknya memang susunya premium sih. Susunya. Terus yang kedua tadi ini Milo. Milo coba deh. Milo. Dirty Milo. Dirty Milo. Milo kotor. Milo kotor. Nih kayak gini nih. Literally kotor. Ya, gue agak mungkin ya karena mungkin tidak selera, jadi gue nyoba too sweet, terlalu manis. Jadi gue kurang cocok Iya. untuk makan makanan mahal ini. Kalau minumannya sih di sini rasanya latte ya, kopi latte, Benar. Aku mau coba ini boleh nggak? kopi pop. Ya, nah sekarang lo cobain ini apa tadi? Karamel. Gimana nih selama 2 hari lo di Bandung nih? Wah, kemarin seru juga makan malam yang sangat malam Oh, di Punclut kemarin tuh. Karena gua lahir di Bandung dan besar di Bandung, jadi kayak balik kampung. Oh, gitu. Makan balapan, sambalnya luar biasa, pedas. Puncul itu di warung teh Hati. Ita. Ita. Iya, Ita. 1, 2, 3. 1, 2, 3 Punclut. Ya perjuangan untuk kesananya agak nanjak untuk mobil-mobil yang kurang sehat. Harap bisa dipertimbangkan lagi. Enak, tempatnya enak. Apalagi malam ya, Malam. dingin, view city-nya. Bisa lihat lampu-lampu kota Bandung. Ya, lampu kota. Ya. City view kalau kata City view, orang kata orang-orang keren gitu. ya. Melihat si Siti gitu ya, kita doain supaya Siti sehat ya. Amin. Tuh. Gimana, Put? Ini enak. Seperti rasanya karamel butter, seperti namanya ya, karamel butter. Oh gitu ya. Buttery sih. Oh ya, ada lagi nih, kita Itu apa? beli nih tiramisu. Tiramisu, ini juga asik nih. Belum coba. Lo cobain. Ini nih dicelup di es krim. Ini ternyata ada es krimnya Oh, ada es juga. krimnya. Jadi kita celupin ke es krim gitu. Silakan. Emang lagi ngetren banget ya, tempat viral tuh dan orang-orang nyari. Tadi gue lihat rame banget nih. Orang datang cuma, ini yang di TikTok, ini yang di TikTok gitu ya. Cuma untuk kesini lo memang harus duluan dapat parkir ya kalau bawa Ya, mobil. karena jalannya cukup padat ya. Ya 2 jalur, dua lintasan mobil. Jadi kalau misalnya mau parkir juga harus pintar-pintar cari celah. Yang pasti mahir dalam berkendara karena nyelip banget. Betul. Tuh. Selain di tempat ini, di sisi sana itu ada pilihan-pilihan kopi, ada Jawa kopi yang di Braga, itu di sini juga ada. Terus sebelah sana lagi ada Yamin, penyuka Yamin asin, Yamin manis khas Bandung. Gue nggak suka Yamin. Sebelah sana. Mie ada micokin ya namanya. Micokin namanya. Kadang-kadang rese Yamin orangnya. Yamin. Itu yang sama Burhan ya. Iya emang.
Ya itu ada mie namanya mie cokin. Mie cokin. Itu Mie Bandung sih. Udah penyebutan mie Bandung ya. Kalau misalnya pengen yamin yang betul, yamin yang otentik, jalan ke Bandung. Jadi di Bandung lo pada ngapain? Kerja lah. Main Kerja lagi. ya. Kita lagi interview orang-orang yang memang kita butuhkan sebagai narasumber kita di film dokumenter yang lagi kita garap. Kita kan juga kemarin kita makan review udah di mana aja. Pertama tuh di Indramayu, terus ada di Kebumen. terus ada di Bajo. Labuan Bajo. Nah, sekarang di Bandung. Bandung bareng Putri. Kemarin ada Lia, Putri ada Bandung. Lawin saat ini nggak ikut. Kecewi. Mungkin Lawin nanti akan ikut di Madiun. Akan ikut di makan to review yang lain. Ya. Tuh. Makan. Apa ada nggak di Bandung nih pengalaman lo ketemu orang kemarin tuh semalam atau tadi kita ke Fakultas Hukum di Unpad yang mengejutkan lo, informasi yang mengejutkan lo dari narasumber? Kalau gua tadi malam ketemu Teh Ica itu agak sangat terkejut ketika melihat fenomena yang ternyata Bandung berubah. Jadi, mungkin saya tidak banyak tahu ketika ngobrol semalam, ternyata perilaku anak-anak remaja ini cukup memprihatinkan. Ya, berkaitan dengan ini ya, berkaitan sama KBGO. malam dari obrolan, ternyata banyak sekali remaja yang menyalahgunakan online ini, digital, gawai, dengan berbagai macam kecanggihan teknologi, itu malah jadi sesuatu yang merugikan. Betul. Untuk dia, untuk masa depannya, untuk keluarganya, untuk Indonesia. Kalau lo sendiri apa yang mengejutkan lo dari 2 hari di sini? Jujur sama kayak Kang Obot, karena malam kita bareng kan, wawancaranya ngobrol-ngobrol sama Teh Ican itu bareng. Terus kalau tadi Kang Obot itu bilang remaja ya, perubahan perilaku remaja, aku lebih kaget dengan fakta bahwa korban KBGO di sini itu nggak cuma remaja tapi udah menyasar ke anak ya di bawah 18 tahun. Dia kan anak SD, anak SMP itu udah dengan santai kayak ya bercanda-bercanda kayak gitu. Maksudnya kayak ini udah Open hal BO, yang open BO gitu-gitu. Ini udah bukan hal yang asing, tabu di apa pamali namanya, itu udah di lingkungan mereka. hampir tidak ada lagi. Padahal kita ya mungkin generasinya berbeda ya. Kalau gue menganggap bahwa hal-hal semacam itu masih ranah sangat pribadi, sangat private, dan itu tidak penting untuk dipublish. Betul. Tapi ini justru bisa jadi bercandaan di ruang kelas gitu. Betul. yang bergidik saya melihatnya, mendengarnya ya. Tapi itu kan kalau gue sih tetap menangkap bahwa itu kan hanya terjadi satu fenomena di sebagian anak-anak muda di sini ya, anak-anak remaja di sini, nggak semuanya kayak gitu. Betul. Tapi ada Tapi fenomena ada. Fakta kalau itu tuh ada dan terjadi di sini, maksudnya kayak ya itu cukup mengagetkan. Dan salut ya gue sama teman-teman sama Hita itu mau mendampingi mereka yang jadi korban kekerasan dan seksual. Yang gua kagum ke mereka itu betapa sabarnya mereka menghadapi para korban itu untuk menyelesaikan kasus-kasus mereka. Betul. Itu yang kalau misalnya itu terjadi di gua ditugaskan sebagai pendamping, mungkin gua nggak kuat. Gua nggak kuat. Memang melakukan pendampingan terhadap korban itu sebuah pekerjaan yang berat banget. Biasa bikin kita Stres, burn out. Betul. burn out istilahnya. Kalau gua dulu mendampingi korban undang-undang ITE ya, mereka yang menyampaikan ekspresinya di media sosial, mengkritik baik itu pemerintah, mengkritik pejabat publik, atau mengkritik orang-orang yang punya kekuasaan di perusahaan. Itu pertama ya emosi ke bawah, jujur emosi itu ke bawah banget ketika mereka merasa tidak adil gitu ya, merasa ketidakadilannya itu, kok mereka kritik tapi
ancam penjara gitu loh. Ya itu kepancing emosi gue. Pulang atau selesai ketemu mereka ya mau tidur itu kepikiran, aduh nih orang harus besok gue harus ketemu dia lagi, harus menguatkan dia bahwa dia nggak sendiri ya. You never walk alone kalau kata Liverpool. MU. Chelsea. MU. Nggak ngerti. Chelsea. Gitu. Bahwa lo nggak sendiri. Kita ada orang-orang yang peduli buat ngebantuin lo, walaupun kita bukan problem solver, ya. Karena tetap solusinya harus diselesaikan secara hukum, ya. Kita minta bantuan teman-teman Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, ya. Kita kolaborasi juga dengan Kementerian Kominfo, kepolisian, gitu. Itu banyak pihak lah yang kita nggak bisa kerja sendiri, ya. Dulu tuh seperti itu, dan cara gue untuk meredam emosinya ya tarik napas, lepaskan. Ya biasanya gue mengekspresikan dalam bentuk konten juga sih. Gue bikin konten yang gue nggak menyebut korban, tapi gue bikin konten, lalu gue juga campaign kekecewaan gue itu gue tulis dalam bentuk postingan blog, video, ataupun dalam bentuk kampanye-kampanye yang orang bisa juga terus menyebarkan dengan gue bikin desain kaos. Kayak contohnya gue bikin kaos yang tangkap kritiknya, bukan orangnya. Nah itu yang ingin gue sampaikan, bahwa di negara kita ini pejabat-pejabatnya itu sulit banget menangkap kritik, ya, memahami kritik. Karena apa? Ketika ada orang ngeritik, yang ditangkap bukan substansi persoalan yang bukan idenya, bukan gagasannya, bukan kritikannya, bukan koreksinya, tapi orang yang ditangkap, pelakunya, yang ngomongnya yang ditangkap. Waduh, nggak bakal berkembang ya kita. Iya, itu mirisnya di situ, di negara kita masih sampai hari ini gitu. Tetap jalan di tempat. Pejabat-pejabat kita ya tetap primitif kita. Yang bilang undang-undang ITE harus direvisi, pret, tai kucing, anjing, nggak ada tuh kenyataannya gitu. Udah, gue emosi ntar. Kalau gue kan berkaitan sama liputan, sama garapan-garapan jurnalistik waktu itu. Nah, di awal di 2002 gue ditugaskan untuk ke Aceh. Ya, waktu itu ada konflik antara TNI sama GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Nah, kalau ditanya takut, ya pasti takut. Karena bagaimanapun juga udah punya keluarga, udah punya anak. Di tempat konflik, bayangan gua adalah baku tembak, chaos lah, namanya perang ya, namanya tembak-tembakan juga peluru beneran, bukan BB soft gun, bukan gitu. Nah ini di minggu pertama gua harus melawan ketakutan itu karena tuntutan pekerjaan. Gua harus produksi berita kan, waktu itu masih dicetak, masih di media Indonesia. Suatu ketika melewati fase pertama itu, di minggu pertama, 7 hari pertama itu, di berikutnya gue mulai terbiasa, sudah mulai mengenal karakter, mulai kenal sama lokasi, mulai berani berpindah-pindah dari Banda Aceh ke Biren, dari Biren ke Lok Sumawe, bahkan gue menetap di Lok Sumawe gitu. Nah, ibarat orang bilang lu gila, orang lagi konflik, lu malah datang, orang lain pada keluar. Itu yang sering diucapkan orang. Nah, emang penugasan gue waktu itu memang kayak gitu, dan gue dituntut untuk memberitakan hal itu. Nah, dalam perjalanannya gue sempat minta ke redaktur gue untuk ditarik pulang. Minta ditarik pulang. Tapi redaktur gue bilang, bertahan dulu di sana, cari berita yang lebih menarik, humanis. Oke. Selain peristiwa berita hard news, gue harus buat berita-berita feature yang tulisan-tulisan ringan, itu pengungsian, bantuan, terus
hal-hal yang berkaitan dengan sisi humanis. Nah, dalam perjalanan mencari sisi humanis itu, namanya daerah konflik, pasti dong ada kontak tembak kan. Kontak tembak. Dan kontak tembak itu tidak lagi jauh, itu dekat, karena gua ada di sumbernya waktu itu. Ada di sumbernya. Mungkin berawal dari situ, dan respon dari berita dari hasil karya jurnalistik gua itu direspon dan selalu ada di posisi depan headline. Sebagai jurnalis, ketika berita lu ada di depan, itu kebanggaan tersendiri dong. Satu indikator yang membuat gua akan mencari lagi. Ketika kontak tembak akan mencari lagi, kontak tembak akan mencari lagi. Itu berlangsung terus sampai 45 hari ke depan. Wow. Gua meninggalkan yang namanya feature human interest, sisi humanis itu gua tinggalkan, pengungsian gua tinggalkan. Gua masuk ke kontak tembak. Nggak takut kena peluru nyasar? Waktu itu pikiran gua udah nggak. Gua pernah dalam kontak tembak itu gua ngobrol sama salah satu kawan marinir waktu itu dalam kondisi kontak tembak. Kita ngobrol biasa, itu eksekusi tembak lawannya gitu, dan kami bisa ketawa-ketawa. Sudah sampai taraf itu. Udah bergabung antara stres, takut, khawatir, sudah bercampur aduk. Jadi itu jadi bagian sampai gue pulang ke Jakarta. Ketika gue ditarik 45 hari kemudian gue ditarik, karena redaktur gue akhirnya membaca gue nggak sehat. Gue nggak sehat dalam tanda petik, psikis gue tidak sehat. Gue ditarik. Ketika gue tiba di kos-kosan, kebetulan kosan gue di Kedoya, wilayah Betawi. Hari Minggu pula mereka ada kawinan. Petasan kan. Pagi-pagi petasan, gue lagi tidur, gue lompat dari lantai 2 dan tiarap. Gue tiarap. Bener-bener lo trauma irama ya. Nah, dari situ gue boleh sadar bahwa gue ada sesuatu. Gitu. Ya, itu bad news-nya. Jadi kesimpulannya, kita pekerjaan kayak kita ini mencari informasi, mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik, itu memang mau tidak mau kita nggak bisa lepas, emosi kita akan ke bawah ya. Manusiawi. Pengalaman lain masih di Aceh juga. Itu ketika tsunami. Ketika tsunami itu kejadian tanggal 26 Desember 2024. 2004, sorry. 26 Desember 2004 jam 8 pagi. Itu kejadian sekitar jam 8 pagi. Tanggal 27 pagi jam 10 gua sudah mendarat di Banda Aceh. Sendirian dengan modal carrier dan uang cash. Carrier isinya hanya baju 3 potong. Sisanya adalah bahan makanan pribadi, air minum, uang cash. Dari situ gua melihat bagaimana jenazah para korban tsunami itu masih bergelempangan di pinggir jalan. Gue diajarin sama orang tua gue untuk mendahulukan nyawa, untuk mendahulukan kemanusiaan. Jadi kebiasaan seperti itu. Dan itu bukan itu karena sudah terekam dari awal. Ketika ketemu kejadian seperti itu, otomatis saja humanity dulu, baru pekerjaan. Karena pekerjaan itu si hasil humanity itu bisa melengkapi pekerjaan gua. Kalau gua ya, akan berbeda ketika zaman viral sekarang ada kejadian truk nabrak mobil di gerbang tol Halim misalnya. Konten dulu naik. Soal nanya siapa yang kejepit, siapa yang geger otak, itu urusan ke-17. Biasanya seperti itu. Karena mereka tidak punya basic. Mungkin kalau gua alhamdulillah dikasih. Nah, yang dipikirkan, ini viral nih. Viral. Itu
balik lagi yang tadi gue omongin, pisau mata dua tadi. Lu mau pakai yang sisi humanis atau sisi konten? Gue di Padang pun liputan. Dan gue megang tim live gitu, dan gue melihat bagaimana hotel Ambacang yang ambruk itu, tim yang ada di Ambacang itu mengevakuasi orang yang masih hidup dan gagal Di reruntuhan hotel. Masih hidup, tangannya masih keluar dan gagal karena alat tidak bisa masuk. Di hari pertama, hari ya belum ada 3 hari lah waktu itu. Beko yang masuk nggak mampu ngangkat runtuhan beton itu, akhirnya si atlet, kalau nggak salah waktu itu ada atlet selancar apa gagal diselamatkan. Jadi kalau gue simpulkan sih dari obrolan kita di awal tadi, teman-teman yang melakukan pendampingan, poinnya tuh kita memang harus mendahulukan kemanusiaan ketimbang pekerjaan kita. Ya. Itu teman-teman yang melakukan advokasi pendampingan juga sebenarnya mereka mendahulukan sisi kemanusiaan agar korban itu merasa aman dulu, merasa nyaman dulu, bisa tenang dulu, baru dia melakukan jobnya, melakukan tugasnya untuk melakukan pendampingan. Nah, yang keren dari teman-teman para pendamping ini adalah mereka bisa betul menjaga privasi yang harus betul-betul dijaga. Yang sekarang ya banyak, kayak zaman sekarang gue membandingkan dengan zaman sekarang aja banyak banget yang diobral. Baru ini udah naik lah, udah curhat lah di tweet, di TikTok, di Facebook. Itu yang sangat jarang saat ini. Oke, jadi serius banget. Ya namanya makan to review kan, kita bahas apapun sambil makan. Betul. Oke, sekarang terakhir nih, makan to review, kita akan memberikan rating seperti biasa. Milkbun ini gue kasih ratingnya ya 5.5, 5 dari 5 sih. 5 dari 5? Iya. 5 dari 5? Iya. Sempurna. Buat gue ini sempurna. Wow. Karena tinggi ya. Susunya gue juga suka. Ternyata susu ini kayaknya Denko ya. Gitu. Oke. The other? Yang Dirty Milo. Dirty Milo itu gue kurang suka coklat ya. Jadi gue kasih 4.5. 4 dari 5. Ini karamel enak di tengahnya ya. Ya lebihnya ke selera gue kan. Oke, benar. Gue 4.5. 4 dari 5 atau 4,5? 4 dari 5. Oke. Lu Put? Aku nggak coba milk bun karena aku nggak suka susu putih. Aku kurang suka susu putih dan aku nggak berani coba, takutnya nanti enak. Tapi Dirty Milo-nya ini kayaknya 4,5 dari 5. Ya, 4,5 dari 5. Aku suka. Nah ini karamel. Ini 5 sih, aku suka. 5 ya. Cuma kenyang. Iya. Jadi kayak ini 5 ini enak banget. Gua akan bersikap seperti Chef Diuna. Oke. Gua tidak merating semuanya karena gua tidak suka roti too sweet, terlalu manis. Jadi gua lebih suka makanan-makanan gurih. Terus tadi gua nyoba apa namanya milk bun ini terlalu manis. Jadi kalau misalnya MT tadi menyampaikan 5 per sempurna, gue bahkan 2 ngasihnya, hanya 2. Iya. Karena lo nggak suka. Karena gue nggak suka. Jadi penilaian gue itu karena selera gue. Selera gue tidak terlalu suka roti. Ya. Itu maaf. Di makan to review itu kan memang kita memberikannya jujur berdasarkan apa yang kita rasain dan berdasarkan selera. Karena harus disadari sama semua orang, apapun, setiap orang punya selera yang beda-beda. Betul. Jadi kita nggak bisa diseragamkan gitu ya. Sama terhadap pilihan politik juga gitu, lo nggak bisa menyeragamkan, maksain keseragaman gitu. Betul. Walaupun lo akhirnya pada menang gitu kan, ya tetap lo jadi ke situ. Oke deh, kalau gitu, ya. Kita ketemu lagi nanti di program kita yang berikutnya. Makan to Review.